biarkan Roh Kudus bekerja di dalam pribadi kita pada saat ini. Biar pikiran hati kita hanya tertumpu pada Tuhan. Lift up your voice. Let's just worship. Engkau
just pray. Let's just worship Him. Kita luahkan isi hati kita pada Tuhan. He will listen every prayer from your heart. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Yes, Lord. Kau dengar doa kami. Yes, Lord. Yes, Lord. Take this moment to connect with God. Come on. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan saudara-saudari lost contact. Shalom. Shalom. Hai Shalom. Baiklah, apa yang saya dapat melalui khotbah pastor pada hari yang lepas adalah berkaitan dengan lost contact, yaitu apabila kita dalam keadaan di mana hubungan kita dengan Tuhan itu renggang. Dan apa yang paling saya tangkap melalui khotbah tersebut adalah apabila perkara-perkara yang membuatkan hubungan kita renggang dengan Tuhan ataupun lost contact dengan Tuhan adalah apabila kita melakukan dosa ataupun kita berdosa terhadap Tuhan. Dan perkara tersebut akan membuatkan kita rasa sangat jauh dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita memilih untuk tidak berdoa, tidak datang kepada Tuhan, dan tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu akan terputus. Dan Tuhan juga merupakan pribadi yang tidak bertoleransi dengan dosa. Jadi saya sangat ditegur, dan pada masa yang sama saya sangat diberkati, sebab melalui khotbah pastor tersebut saya dapat reflect dengan kehidupan saya sendiri secara pribadi, karena kehidupan kita sering terdorong untuk mendengar isi hati kita berkaitan dengan buatlah perkara tersebut, buatlah perkara-perkara yang kesalahan-kesalahan kecil, sehingga kesalahan-kesalahan kecil itu pada akhirnya membawa kita jatuh lebih lagi untuk kepada dosa-dosa yang lebih besar. Apa yang saya paham dari dalam khotbah pastor pada ibadah Ahad minggu lepas adalah dampak yang terjadi ketika kita lost contact dengan Tuhan. Apa akibat kesan dan dampak yang terjadi pada kita, kepada orang sekeliling kita adalah kita akan menjejaskan pelayanan kita. Sebab apabila kita melayani tapi kita punya hubungan dengan Tuhan itu seperti hampir hilang ataupun sudah hilang, maka kita punya pelayanan itu tidak bermakna dan pelayanan kita itu adalah sia-sia. Jadi apabila kita lost contact, pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Oke, yang paling saya ingat tentang khotbah Pastor John minggu lepas adalah tentang dosa, yaitu kita tidak boleh bertoleransi dengan dosa. Sebab hanya dengan dosa kita tidak boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab dosa menghalang hubungan kita dengan Tuhan. So seterusnya, kesan dosa adalah ia dapat menghancurkan pelayanan kita. Begitu juga dengan memusnahkan nilai rohani dan moral kita. Saya sangat tegur melalui perkara tersebut. Selepas mendengar khotbah ini, perasaan saya sangat tergerak balik untuk meminta dari Tuhan agar saya tidak berbuat dosa dan sentiasa turuti perintah Dia. Selepas saya mendengar itu, saya merasakan bahwa dalam setiap pelayanan yang saya lakukan, apapun pelayanan saya harus terlebih dahulu mengeratkan lagi hubungan saya dengan Tuhan. Berhentilah
apabila kita sadar kita jatuh, berhentilah dan get back on our feet dan datang kepada Tuhan. So, apa yang saya dapat praktikkan dalam kehidupan seharian saya ialah saya mau terus mempunyai hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Apa yang saya ingin lakukan, saya ingin terus mencari Tuhan dan ingin mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Supaya dalam pelayanan dan dalam apapun yang saya lakukan, itu akan menjadi yang terbaik dan sukses. Jadi itu yang saya dapat daripada khotbah pastor pada minggu lepas tadi. Amin. Tuhan memberkati. God bless you. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Pergi sinilah dulu. Lagi. Every knee shall bow, 'cause you're worthy of all glory. Jesus, you're forever. You're everything my heart desires. Your love that satisfies me. Your love that makes me come alive. We shout your name, Jesus. You're the light that shines through me, and we proclaim, Jesus, you are everything to me. We praise your name, Jesus. Oh, this is for a purpose. That shines through me, and we proclaim, Jesus, you are everything to me. We praise your name, Jesus, and we will lift your name on high. We shout your name. I bow down to your holy temple and give thanks to your name for your love and faithfulness. For you have exalted above all things
Jesus all the praise and glory. Itu kita diberikan tugas untuk melayani, tetapi diberikan pesanan bahwa kita seolah seperti domba yang dilepaskan di tengah serigala, di mana kita akan merasakan satu ketakutan yang cukup luar biasa. Dan ketika saya melihat perumpamaan ini, saya diingatkan bahwa di dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak menjanjikan kita berjalan bersama dengan Tuhan itu semuanya akan baik-baik saja. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan kita dengan Tuhan itu semuanya indah-indah belaka. No, Tuhan mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini, termasuklah kita hari ini. Tetapi yang menariknya, pesanan Tuhan yang pertama, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya akan ada banyak penderitaan. Tetapi disusuli dengan another message daripada Yesus yang katakan seperti ini, tapi janganlah kamu takut. Yesus mengatakan janganlah kamu takut, sebab ada pemeliharaan dan ada penjagaan yang sempurna yang Tuhan berikan buat mereka dan percaya buat kita juga sampai hari ini. Struggles dalam hidup kita itu sangat real, tetapi satu hal yang semua kita ingat hari ini, semuanya itu real, tetapi janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu juga sangat-sangat real di dalam hidup kita semua. Dalam apapun situasi, yang paling penting bukanlah kenapa itu terjadi, yang paling penting bukanlah bagaimana hal ini terjadi, yang paling penting bukanlah kenapa saya yang harus mengalami hal ini, tetapi yang paling penting yang kita harus pegang ketika dalam keadaan dan situasi seperti ini, Yesus mengingatkan bahwa marilah kita menjalani apapun yang ada di hadapan kita, yang Tuhan izinkan untuk kita alami, kita jalani dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan kita. Di mana di dalam pemeliharaan Tuhan itu, kita percaya bahwa God is still in control. Kita ini ditebus, kita ini dibeli, kita ini dibayar dengan darah Yesus Kristus yang mati buat kita semua. Kalau Anda hari ini masih meragui tentang betapa berharga, bernilainya hidup Anda, ketahuilah pada pagi ini bahwa hidup Anda sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Yesus sanggup meninggalkan segala kemuliaannya, dan sanggup turun ke bumi, dan sanggup mati untuk engkau dan untuk saya. Situasimu hari ini, mungkin masalahmu hari ini sangat-sangat real. The struggle is real. Tetapi janji Tuhan juga real di dalam hidup kamu dan hidup saya. Tuhan tahu every single thing di dalam hidup kita. Dan bukankah ini menjadi satu kekuatan, satu penghiburan yang cukup besar untuk kita pada hari ini? Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memerhatikan, yang sangat tertarik dengan setiap keperluan di dalam hidup kita. Kalau Anda hari ini sedang mengalami situasi yang berat sekalipun, percayalah dan ingat firman Tuhan ini. God is still in control, dan Tuhan memerhatikan setiap every single thing, walaupun yang paling kecil sekalipun di dalam hidupmu, Tuhan perhatikan dan Tuhan tertarik dengan segala sesuatu di dalam hidup kita ini. So kalau Anda mulai merasa takut, engkau mulai merasa ragu-ragu, pandanglah burung di langit. Dan ingatlah, Tuhan memperhatikan mereka, apatah lagi hidup kita yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. So mengenal Tuhan itu bukan mudah. The proses dia untuk mencoba mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan setakat berdoa, bukan setakat kita dengar firman Dia. Kasih Tuhan itu belum hadir, bukan belum hadir, cuma saya belum merasakan kasih Tuhan sebab saya membataskan diri saya sendiri.
dibesarkan di dalam keluarga yang beragama Kristen. Parents saya dua-dua memang agama Kristen. Diorang mengajar saya untuk pergi ke gereja. Masa saya kecil, saya digalakkan untuk ikut sekolah minggu, dan dari sana saya kenal Tuhan Yesus. Saya mengalami proses-proses pengenalan Tuhan Yesus Kristus, dan apabila saya meningkat dewasa di mana saya berumur 13 tahun, kehidupan saya di sana dia ada sedikit perbatasan di mana untuk melayani Tuhan di gereja. Dia sama kami ada kurang bersosial di gereja, dan itu membuatkan saya jauh dari Tuhan Yesus. Dan momentum saya untuk baca Alkitab itu kurang, sebab saya tiada orang yang galakkan saya untuk kau kena belajar baca Alkitab semua, tiada. Saya just tahu yang pergi gereja hari Ahad itu sebagai rutin. Saya mengalami benda yang sama selama 5 tahun. Pada tahun 2016, saya tergerak hati untuk ikut SOM. SOM ni adalah satu camp yang di mana dia diadakan selama sebulan. Dan melalui camp tersebut, saya diberi impact yang sangat besar. Contohnya dalam pelayanan saya sekarang, yaitu Dancers dan Sunday School, di mana saya diajar yang dance tu dia bukan setakat untuk menunjuk-nunjuk kita ni seorang yang pandai menari, bukan. Mengekspres diri kita untuk Tuhan melalui tari-tarian, kita memuji nama Tuhan melalui tari-tarian. Pada tahun 2017, saya dilantik sebagai salah seorang leaders di BWCC KL, di mana saya memegang departmen dalam Sunday School. Dari sana saya rasa ini adalah tanggungjawab dari Tuhan sendiri, dan saya merasa ini adalah cara untuk Tuhan membentuk saya. Gereja BWCC ini salah satu gereja yang saya kenal. Kawan saya sendiri banyak yang beribadah di tempat ini, dan even saya kenal gereja ni pun dari diorang sendiri. Saya tertanya-tanya kenapa diorang begitu komitmen, kenapa diorang begitu di usia muda diorang sudah ada komitmen yang begitu besar di dalam gereja ini. Sebelum saya memijakkan kaki ikut dalam komuniti ini, saya sudah nampak proses-proses kawan-kawan saya sendiri dan pelayanan diorang sendiri. Jadi di sana saya melihat, saya ada rasa kenapa diorang begitu, dan saya ada merasa yang saya pun mau jadi macam diorang, sebab saya sudah lama tidak melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau mengenal Tuhan. Even saya berdoa pun tidak setiap hari, baca Alkitab pun kurang. Pergi gereja tu dia cuma rutin. Jadi saya tidak tahu pergi gereja tu tujuan sebenarnya dia apa. I challenge diri saya untuk take this commitment supaya segala persoalan yang selama ini saya tertanya-tanya itu dijawab. Through my breakthrough story, I realized that my God is so unique. Melalui pelayanan saya belajar untuk terus komit dengan Dia, untuk terus setia dengan pelayanan saya sendiri. Dengan ini saya dapat level up diri saya dalam apapun yang saya lakukan untuk Dia sendiri. Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar.
selamat datang ke BWCC DCC Online Service pada minggu ini. Haleluya. Kepada Anda yang berada di kiri, kanan, bahkan di depan saya, mari sama-sama kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan jangan lupa sharekan link ini kepada rakan dan juga keluarga Anda. Masih belum terlambat untuk mereka bersama-sama dengan kita di ibadah hari ini. Dan sebelum kita bermula, suka saya ingatkan untuk kita sentiasa praktikkan 3 perkara ini. Dan yang pertama, sudahkah Anda berpakaian bersesuaian? Dan yang kedua, sudahkah Anda menyediakan Alkitab, buku nota, dan pen? Dan yang ketiga, adakah Anda berada di posisi yang paling selesai? Jika Anda sudah melakukan 3 hal ini, lambai-lambaikan tangan Anda. Haleluya, haleluya. Dan mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Haleluya Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Engkau, bahkan Lord Jesus, Engkau yang sentiasa menjaga kami dari malam semalam sehingga pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami bernafas dan Engkau berikan kami kekuatan yang baru Tuhan, Engkau berikan kami sukacita yang baru untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan kami sangat bersuka Tuhan, sekali lagi Engkau pertemukan kami Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara fisikal, tetapi Tuhan kami bertemu secara online Tuhan, tapi kami sangat bersyukur karena pimpinan Engkau tidak pernah lepas bahkan hadir dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan Tuhan. Terus pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan bersama-sama dengan ibadah kami pada hari ini Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan BWCC dan DCC. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 hingga 9. Mari kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom semua, shalom. Mari sama-sama pada pagi ini kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Hari ini kita terus nyatakan bahwa Tuhan telah menang baik kita. Amin. Yes Lord. Haleluya. Kita nyatakan Yesus kau memerintah. Yesus memerintah, Raja berkuasa. Kau menang atas maut, penyelamat yang hidup.
mulia, bersorak nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Ditinggikan mulia Kau Yesus. Yes Lord, Kau diagungkan Tuhan, diagungkan masyhur nama-Mu.
Ajak Kau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menang dalam hidup kami Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pada pagi ini Tuhan kami mau terus Bapa melebih dalam Engkau Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Mu Tuhan. Hosana,
Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Shalom semua, saya harap anda telah diberkati dengan worship sebentar tadi dan sekarang siap sedia untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya ingin bawa kita semua di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang telah kau lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami juga mengucap syukur Tuhan kerana Kau telah memberikan ruangan dan waktu ini Tuhan untuk kami datang untuk menyembah nama-Mu dan juga meninggikan nama-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan Tuhan, pada pagi ini kami berdoa, kami minta agar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami, berikan kami hikmat dan pengetahuan untuk terus mendalami firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Dan saya juga ingin berdoa Tuhan bagi keluarga yang ada di luar sana dan juga semua individu yang mendengar firman ini pada pagi ini Tuhan. Saya berdoa agar mereka terus haus akan firman-Mu, dan biarlah lewat daripada firman-Mu ini mereka akan terus direfreshkan. Sekali lagi Bapa, kami ingin menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Engkau, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita katakan Amen. Baik jemaat, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin ucapkan Happy Father's Day kepada semua bapa di luar sana, and I hope you have the best day of your life hari ini. And we want to say that we appreciate you as a father and we want to honor you today. Dan in conjunction to Father's Day pada hari ini, message yang ingin saya kongsikan hari ini adalah mengenai kasih bapa. Now, apabila kita bercerita mengenai bapa, di dalam Alkitab ada satu kisah yang sangat istimewa yang menceritakan mengenai seorang bapa dan dua orang anaknya. So, pada pagi ini saya ingin bawa kita semua melihat sebuah kisah mengenai seorang bapa dan dua orang anaknya, iaitu di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 31. However, kita tidak akan membaca keseluruhan pasal ini, tetapi saya sangat galakkan anda semua sebentar nanti selepas kebaktian ini untuk baca keseluruhan cerita ini kerana ini sangat memberkati. So, to begin with, saya akan memberikan sinopsis atau summary cerita ini kepada anda semua. So, cerita ini mengisahkan bagaimana salah seorang daripada anak seorang bapa ini menjual semua harta pemberian bapanya. However, dengan harta yang diberikan itu, dia hidup berfoya-foya, dan pada penghujungnya dia menghabiskan segala harta ini. Dan setelah menyedari kehabisan harta ini dan juga setelah hidup berfoya-foya, ada sesuatu perkara yang terjadi di dalam hati dia, which is he had a change of heart. Hatinya mulai berubah, and then dia mulai menyedari perbuatan dia. This is where kita terus jump into verse ayat 17 hingga 19. Mari kita bacakan Lukas 15 ayat 17 sehingga 19, yang berbunyi, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Now, kalau kita melihat ayat firman ini, jemaat, I believe that sesuatu perkara yang boleh kita ketahui mengenai bapa anak ini tadi, which is the father must be a forgiving father. Ya, bapa ini boleh kita katakan sebagai bapa yang senang memberikan pengampunan, senang mengampuni kesalahan anaknya. Why do we say this father is a forgiving father? Kerana
the amazing fact is that anak ini melihat bapanya dan dia tahu bahawa bapa dia adalah seorang yang pemaaf, dan apabila dia pulang kepada bapanya akan menerima dia kembali. And another thing that we can learn dari ayat ini is that saya percaya kalau anak ini melihat bapanya bukan sebagai seorang bapa yang mengasihi, saya rasa dia akan takut dan dia tidak akan berani untuk pulang lagi setelah apapun yang dia lalui. Tapi he knows that apabila dia pulang mau minta maaf, there is a chance that bapa dia maafkan dia. And then from there kita akan melihat di dalam ayat 20 yang mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu hati bapa itu tadi. Dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. And true enough, jemaat, bapa ini adalah seorang bapa yang sangat lembut hatinya apabila dia melihat keberadaan anaknya, regardless, walaupun dia tahu the fact that anak dia ini sebelum ini lari daripada rumah bawa harta pemberiannya itu and then hidup berfoya-foya. But despite the fact apa yang anak dia telah lakukan, dia masih lagi accept anak dia walaupun apapun yang terjadi. So we can also see that the first instinct bapa itu adalah merangkul dan mencium anaknya. And this is just enough evidence bahawa bapanya itu he push everything aside dan dia melihat anaknya, bukan melihat apapun yang dia telah lakukan. So, dan apabila kita berbicara mengenai Tuhan kita, because this morning we want to talk about kasih Tuhan, the first instinct yang Tuhan ada ialah to have us back kalau kita menjauh daripada dia. Dan saya percaya walaupun di dalam waktu kita jauh, dia yang pertama-tama mengorak langkah to have us back. Dan itu kita boleh lihat di dalam as simple as ayat Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his only son, and whoever believes akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan di dalam ayat ini disokong lagi dengan perbuatan Yesus apabila dia meletakkan kehidupan dia di atas kayu salib terlebih dahulu ketika kita masih berdosa, so that one day we will be able to come back seperti anak ini tadi. Dan sebelum saya lupa, this story yang kita ceritakan pada hari ini dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 31 ini, the title is The Prodigal Son, anak yang hilang. So daripada cerita ini, what we want to see is that three things yang saya ingin kita renungkan pada pagi ini. And the first point is that daripada cerita yang kita dengar itu tadi, di mana ada perubahan hati di dalam anak itu tadi, dan juga bagaimana bapanya, kasih bapanya itu yang menyambut dia dengan hatinya terbuka, we can learn that kasih bapa adalah kasih yang mengubahkan. Dan it doesn't only apply kepada cerita itu tadi, it applies on kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. The love of God really changes us. Pada waktu pertama kali kita merasakan kasih bapa itu, I believe setiap seorang daripada kita akan diubahkan ataupun telah diubahkan di dalam kehidupan. And same goes to bapa-bapa di luar sana. I believe apapun yang anak anda lakukan, walaupun anda menegur dia, walaupun anda marah dia, and when you display that love kembali pada anak anda, he will come back, he or she will come back and mend the relationship setelah apapun yang terjadi. Hai jemaat, dan dari ayat 20 itu tadi, saya ingin bawa anda maju lagi ke ayat 21. Mari kita baca bersama. Lukas 15 ayat 21 yang berkata, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. So what we can learn daripada ayat 21 ini?
can you learn from sikap anak ini? And dari pembacaan saya, what we can learn is that the son repented. Anak itu bertobat, dia minta maaf. And of course, di ayat sebelum itunya tadi, we see that terlebih dahulu bapa itu telah menerima dia. Dan sama seperti kita, saudara, that apabila kita berefleksi kehidupan kita bersama Yesus, right? If you are far away from God, I pray that kasih Tuhan itu compels you, menarik anda to fill your heart pada saat ini. Dan saya berdoa so that if you ever know someone yang seperti this prodigal son right now, far away from the family, far away from keberadaan dia, or bila anda duduk di sisi keluarga pada waktu ini and one of you is far away from God, know that dari cerita this prodigal son, you can always come back to God. Dan I believe that kasih Tuhan itu seperti mana yang kita belajar tadi, is that kasih Tuhan itu mengubahkan, not only mengubahkan kehidupan, but terlebih dahulu kasih Allah itu mengubahkan hati kita. Dan true enough, di dalam cerita ini tadi ayat 21, we see perubahan hati anak itu, di mana dia mengaku dosanya dan even merasakan tidak layak. However, seperti yang kita lihat sebentar tadi, love of God yang pertama-tama dia menerima dia kembali. Dalam Lukas 15 ayat 22 sampai 24, ianya mengatakan seperti ini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. So, jemaat, di sini saya ingin emphasizekan ayat yang mengatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Di sini kita melihat betapa benarnya bukti kasih bapa itu yang mampu mengubah kehidupan anaknya, dan bagaimana ianya mengubah kehidupan anak ini. So the second point of this sharing ialah kasih bapa adalah kasih yang menghidupkan. Dan of course di dalam ayat itu tadi, it shows, it gives us proof that yang mati dihidupkan, menjadi hidup kembali, dan hilang didapat kembali. And it rings true again di dalam Yohanes 3:16 itu tadi. Kasih Tuhan memberikan Yesus kepada kita so that we may have hidup yang kekal. Dan juga apa yang wonderful about kasih Tuhan ini adalah so that kasih Allah ini ada buat kita agar kita boleh hidup yang kekal, dan yang mati spiritualnya dihidupkan kembali, dan yang lemah tubuh badannya dia akan dikuatkan. Dan juga yang seperti the prodigal son yang hilang arah tujuan hidupnya akan diketemukan kembali dengan tujuan kehidupan dia. Dan juga yang kosong hatinya, I believe, will be filled again. Dan yang kacau hatinya or kehidupan dia, they will be given peace in their heart, in their life. Dan juga yang putus hubungannya dengan bapanya, which is like the prodigal son, akan diperdamaikan kembali. Now, the third point yang saya ingin kongsikan this morning is about kasih Tuhan adalah kasih yang memperdamaikan. So this is just a short story about a class that I attended beberapa hari yang lepas. That it says about the ultimate goal of Tuhan, iaitu of course to have agar kita semua peroleh keselamatan, dan juga
supaya segala sesuatu itu akan ada restoration with relationship kita bersama Tuhan. Dan not only that, kita akan lihat apabila Tuhan itu apabila dia memberikan restoration di dalam kehidupan kita, kita akan mulai melihat ada restoration di dalam hubungan kita bersama orang lain. That you will see restoration di dalam maybe your finance, restoration in your life, how you handle your life, your time management. And it's very true, kasih Tuhan itu memberikan perdamaian or restoration. So saudara, di sini I want us membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sehingga 19. This is where we can see that saya percaya anda pernah mendengar firman ini, and more than that, kita akan melihat that Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya. So mari kita bacakan 2 Korintus 5 ayat 17 hingga 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. And it applies kepada cerita The Prodigal Son tadi, where sebelum itu dia kata bapanya tadi sebelum itu dia mati, and then hidup kembali. And kita sambung bacaan, dan dia katakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. So jemaat, kasih Tuhan itu sangat indah dan sangat berkuasa. Like I said before, the ultimate plan of God ke atas kita adalah keselamatan, dan keselamatan itu membawa restoration di dalam kehidupan, hubungan, and the condition of our heart. Basically, the restoration memberikan a refreshment, a renewal di dalam kehidupan kita. So jemaat, itulah 3 poin yang saya ingin kongsikan pada pagi ini mengenai kasih Bapa. Iaitu pertamanya tadi adalah kasih Bapa adalah kasih yang menghidupkan. Yang kedua, kasih Bapa adalah kasih yang mengubahkan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah kasih Tuhan, atau kasih Bapa adalah kasih yang memperdamaikan. So pada pagi ini, apa yang saya ingin kita lakukan sebelum saya menutup sharing pada hari ini adalah, jika kamu bersama keluarga kamu, I want you together with your family, and dan jika anda keseorangan pada waktu ini, don't worry about it, because I am here to pray with you. I am here to pray bersama-sama dengan anda mengenai kasih Bapa ini. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau anda bersama keluarga anda, kumpul keluarga anda, and get ready to pray, because saya tidak mau kita hanya mendengar sharing pada pagi ini dan ianya berlalu begitu sahaja. But we want to pray this morning, khususnya kepada bapa-bapa di luar sana dan juga anak-anak di luar sana, and ibu bapa, tidak kecuali ibu di luar sana, so that we pray over the fact that agar kasih Tuhan itu menghidupkan apa yang perlu dihidupkan dalam keluarga kita, dan juga mengubahkan, dan yang terakhir akan ada restoration. We want to pray for that. So, dan tidak lupa juga jemaat, jika ada kenal dalam keluarga anda yang memerlukan revelation kasih Bapa ini tadi, pray over bagi mereka. Dan kalau anda tahu your family member yang berjauhan seperti the prodigal son, let this morning kita sama-sama mendoakan mereka, so that eventually they will be filled dengan kasih Tuhan, dan seperti kisah prodigal son ini tadi, dia akan pulang kembali kepada Tuhan. So, untuk menutup sharing ini, mari jemaat, saya ingin bawa kita semua sama-sama berdoa. And
saya tidak mau anda lepaskan peluang ini untuk berdoa juga buat seperti bapa doa yang saya katakan tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan akan firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah apapun yang kami terima dan tangkap pada hari ini Tuhan, ianya akan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami berdoa bersama keluarga kami pada pagi ini Tuhan, buat yang masih berjauhan Tuhan, kami berdoa agar kasih Engkau beserta dengan mereka Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu seperti the prodigal son Tuhan, yang masih jauh, yang masih kehilangan Bapa. Kami berdoa agar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan buka hati mereka, agar mereka to receive kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka, and so that mereka terus akan ada revelation about who God is, about the love of God di dalam kehidupan mereka. Dan saya juga ingin berdoa Tuhan bagi sesiapa yang di luar sana buat pertama kali mendengar berita baik ini Tuhan. Saya berdoa agar Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, bekerja dalam hati mereka Tuhan, so that they may open their heart to receive your Son Jesus Christ as their Savior. Dan jemaat, mari kita sama-sama angkat suara kita sekali lagi dalam doa dan continue to pray for those who are yang masih kejauhan, masih kehilangan. And once again, Father God, we want to commit our prayers into your hands, this family into your hands as well, Father God. And for those yang berjauhan dengan keluarga mereka juga ke dalam tangan Engkau Tuhan, so that you may continue to work wonderfully in their life, Father God. Once again Tuhan, kami ingin serahkan doa-doa ini ke dalam tangan Engkau, and we'll say thank you for your word, thank you for your wonderful works in our life, Father God. And we pray in Jesus' name, our Lord. Mari jemaat kita sama-sama katakan Amen. Shalom semua, thank you kepada Sis Christine atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya kita diberkati dan dikuatkan lewat sharing sebentar tadi. Sekarang tiba masanya untuk kita memberi. Sebelum itu saya ingin share sebuah cerita di dalam Bible tentang persembahan seorang janda miskin. Di mana di dalam cerita ini, Yesus sedang duduk dan memerhatikan orang ramai memberi persembahan. Dan datang seorang janda yang membawa 2 keping wang tembaga, di mana pada waktu itu nilai 2 keping wang tembaga adalah sangat kecil. Dan janda miskin tersebut meletakkan persembahannya ke dalam peti persembahan. And this action has caught Jesus' attention. And Tuhan memanggil murid-muridnya. Di dalam Markus pasal 12 ayat 43 hingga 44, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Apa yang kita boleh belajar dari ayat ini? Dalam hal memberi, Tuhan tidak melihat berapa jumlah yang kita beri, tetapi Tuhan lebih berkenan kepada hati kita sewaktu kita memberi. Seperti janda ini, mungkin saja dia boleh menggunakan wang tersebut untuk membeli keperluan hariannya, tetapi she chose to give everything yang dia ada pada hari itu to God, and she chose to give her best, and she chose to honor God. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan melihat hati dia, dan Tuhan tahu yang wanita tersebut telah memberi dari kekurangannya, and Tuhan honor her action. So church, mungkin saat ini kita struggle di dalam pemberian kita, mungkin saat ini kita struggle di dalam keuangan kita. Tetapi marilah kita belajar seperti janda miskin ini, to give our best to God, and let's not just give God in our abundance. Sebab Tuhan melihat hati kita, dan what matter to God the most is our heart, and bukan berapa jumlah yang kita beri. Dan church, saya percaya sewaktu kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, saya percaya Tuhan melihatnya, dan saya percaya Tuhan
will honor you and will bless you dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. So church, just believe that giving to God is not a loss but a gain. So, adakah Anda sudah siap untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan hari ini? Mari saya bawa kita di dalam doa. Haleluya Bapa di syurga, haleluya Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa di syurga. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik kami ya Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan sukacita ya Bapa di syurga. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan yang memberi pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau mencukupkan segala keperluan mereka ya Bapa di syurga. Tuhan, saya juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang handle keuangan church ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan keuangan ini ya Tuhan akan pakai untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu ya Bapa di syurga. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa di syurga atas kebaikan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Jemaat BWCC DCC, syukur puji Tuhan sekali lagi kita dapat berdoa bersyafaat bagi jemaat dan juga negara kita. Sebelum kita mulakan sesi doa syafaat kita pada hari ini, suka untuk saya kongsikan beberapa victory report agar Anda lebih bersemangat berdoa. Yang pertama, Malaysia telah diumumkan sebagai sebuah negara yang terbaik dalam mengatasi COVID-19. Dan yang kedua, kita mengucap syukur kerana Bapa kepada Brother Brad sudah berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Jemaat, ada dua bahan doa untuk kita doakan pada hari ini. Yang pertama, keadaan ekonomi kita agar kembali pulih dan stabil. Dan yang kedua, kita berdoa khususnya untuk jemaat kita yang terkesan akibat krisis ekonomi pada ketika ini. Mari kita sama-sama berdoa, tunduk kepala. Bapa kami yang ada di syurga, Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang penuh belas kasihan ya Bapa. Terima kasih berkat daripada kasih-Mu akan negara kami. Hari demi hari Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Hari demi hari negara kami dipulihkan. Semakin kurang pesakit yang diserang COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan, itu semua berkat kasih-Mu, berkat belas kasihan-Mu terhadap negara kami. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang bersatu hati berdoa bagi jemaat kami, berdoa bagi negara kami ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk ekonomi negara kami yang berada dalam keadaan yang kritikal ya Tuhan. Kami berdoa Bapa agar industri-industri yang sedang terjejas pada ketika ini seperti industri perkapalan, industri pelancongan, industri kecil ya Bapa, terkesan akibat pandemik. Kami berdoa agar Engkau terus memberkati, memelihara perniagaan ini, agar Engkau terus memelihara industri ini. Engkau memberi hikmat kepada setiap peniaga dan usahawan, agar mereka dapat bangkit daripada masalah ini. Kami percaya ini adalah cabaran bagi setiap orang-orang-Mu yang Kau percayakan Bapa membangkitkan ekonomi negara. Kami percaya ya Tuhan akan ada breakthrough di dalam ekonomi negara kami. Kami percaya juga bahkan setiap orang yang percaya akan Engkau dapat mengatasi masalah ini bersama-sama Engkau kerana mereka punya iman yang besar akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan berkat kuasa-Mu yang begitu besar Engkau akan terus memberkati negara kami dan memelihara ekonomi negara kami. Kami percaya dan kami klaim hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami juga ingin berdoa khusus untuk jemaat yang sedang terkesan akibat krisis ekonomi ketika ini. Jemaat-Mu yang hilang harapan, kecewa ya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama mereka, Engkau memberikan mereka penghiburan dan juga hikmat kebijaksanaan untuk melangkah terus ke hadapan. Kami percaya Engkau terus memberkati mereka, Engkau terus bersama-sama mereka, memimpin mereka ya Tuhan. Agar Engkau memberikan mereka satu lagi penglihatan, satu lagi visi yang baru. Breakthrough dalam menjana kehidupan yang baru, menjana keuangan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami klaim negara kami, jemaat kami bangkit daripada segala masalah yang mereka hadapi pada ketika ini. Segala bebanan yang mereka ada, mereka letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan kami declare kemenangan, kebangkitan dalam negara kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami percaya akan mukjizat-Mu, harapan-Mu tercurah dari surga kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak, kau baru balik dari kerja? Kau sudah makan kah, Pak? Mari makan, Pak. Pak, mana manajer? Tanya mama kau. Pak, mana manajer? Tanya mama kau. Tanya mama kau. Tanya mama kau. Nah, macam mana mau hantar nih video? Hah? Nah, oh nah. Tinggal jauh di negeri orang, sumpah saya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buat kerja nih. Jangan tanya-tanya. Saya makan nih daun. Bapa kami yang ada di surga, berkatilah dalam kehidupan kami, perjalanan hidup anak-anakku ya Bapa, agar mereka Engkau urapi sebagaimana Engkau menyertai dalam kehidupanku dan istriku ya Bapa. Engkau memegang tangan kendali dan Engkau yang menganugerahkan anak-anak yang baik. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far
so unexpected. Hello everyone, I would like to wish Happy Father's Day to my dad and to all the super dad out there. You guys have been a truly amazing dad. Happy Father's Day and God bless. Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa BWCC DCC. Semoga Anda terus diberikan kekuatan, sukacita dan pengharapan Tuhan menjadi bapa yang lead your family well. Shalom. Happy Father's Day kepada bapak saya yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, dan juga kepada semua bapak-bapak yang sedang menonton video ini. Saya doakan supaya hidup kamu penuh dengan damai sejahtera, diberi kesehatan yang baik dan terus diberkati Tuhan. Happy Father's Day. We love you. Happy Father's Day to all dads watching this. Tuhan memberkati semua. Ucapkan selamat Hari Bapa. Happy Father's Day. Happy Father Day. Happy Father Day. Hi. Happy Father's Day. We love you. Happy Father's Day. Halo kepada bapak-bapak yang diraihkan. Saya ingin memberi dorongan kepada Anda untuk terus kuat dalam menghadapi setiap cabaran sebagai individu yang bergelar sebagai bapa. Happy Father's Day. Hey, you know what? Hari ini hari apa? Wow, selamat Hari Bapa. Hello to all the fathers in BWCC. Happy Father's Day. God bless you. This beautiful and meaningful day, I would like to wish Happy Father's Day to all fathers around the world. Shalom semuanya dan selamat Hari Bapa. Di hari yang spesial ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang awesome di luar sana. Anda melakukan tugas yang hebat menjadi leader dalam keluarga. Hi guys, wishing Happy Father's Day. God bless each and every one of you. Shalom, nama saya Lina. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada yang bergelar Bapa. You are the best man I know, and my God blessing you on everything you do. That's all from me. Thank you again. Happy Father's Day. Hai, nama saya Krisentia. Hari ini hari apa ya? Oh, Hari Ayah. Ayah, saya ada ucapan yang sangat spesial untuk Ayah. Ayah, Abang, Father, okay? You are the best. Shalom, saya Ruth dari BWCC Miri ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak saya, Paren, dan semua yang bergelar bapa-bapa di gereja BWCC dan DCC. Semoga Tuhan memberkati. Hi, today I want to wish Happy Father's Day to my daddy. I'm so grateful and blessed for having special fathers like you. I appreciate you, Lord. Take care always and God bless. Wish you good health and pleasant. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day kepada bapak saya especially dan juga kepada bapak-bapak di BWCC. Thank you untuk pengorbanan buat kami anak-anak dan juga keluarga, membentuk kami menjadi anak yang berguna kepada nusa dan bangsa. So Happy Father's Day. Thank you for everything. 我想祝所有的父亲父亲节快乐。Happy Father's Day, I love you. God bless you. Happy Father's Day, we love you. God bless you. Ta-ta. Hi, Happy Father's Day. We love you. God bless. Hello, I want to wish Happy Father's Day. God bless you. Oh, what's up guys? Today I want to wish Happy Father's Day to my daddy. I love you so
God bless you. Bye-bye. Happy Father's Day, Papa. I love you. Hello Papa. Hari ini saya mau ucapkan Happy Father's Day. Dan saya sangat berterima kasih karena kamu sudah bagi yang baik, yang terbaik. And God bless you. Bye. Sama ada Papa, I love you. Happy Father's Day, Daddy. We love you. You're my hero. Bye. Happy Father's Day, Daddy. I love you and you're my hero. Yay! Happy Father's Day. We love you, Daddy. Thank you for everything you have done for our family. You will always be my superhero. I hope you live a long and healthy life. Bye. Okay. I love you, Daddy. Happy Father's Day. You're the best. You're the best. We love you. We love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you, Papa. You're my hero. Shalom jemaat Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Namun saya mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah kita berlangsung dengan baik. Terima kasih pada anak-anak Tuhan yang sudah melayani. Saya percaya pelayanan kamu menjadi satu berkat pada setiap orang yang menyertai ibadah kita hari ini. Begitu juga kepada para jemaat. Terima kasih karena masih setia dan juga turut mendorong dalam pelayanan sampai hari ini. Nah jemaat Tuhan, saya mau mendorong kita untuk melihat dalam surat Galatia, Paulus menegaskan para jemaatnya untuk hidup bersama Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh bersama Roh Kudus. Kita tidak dapat memuliakan Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita tidak dapat melakukan sesuatu tanpa pimpinan Roh Kudus. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita dahagakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam segala aspek apa yang kita lakukan. Haleluya. Mari saya pimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan-Mu. Terima kasih juga atas firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui Sis Christine sebentar tadi. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi satu dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bertumbuh matang dalam pelayanan kami, dalam apa juga yang kami lakukan. Juga Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu itu terus diam dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di atas dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih Sis Christine untuk khotbah sebentar tadi. Dan terima kasih juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah melayani bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Highlights untuk minggu ini, yang pertama, tithes and offering bolehlah dilakukan secara online banking ke account gereja yang tertera di screen Anda pada masa ini. Dan jangan lupa untuk gambar dan hantarkan bukti transaksi kepada bendahari gereja masing-masing. Dan yang kedua, Jom Pray Together kita diadakan pada setiap hari Rabu jam 8 malam. Sekiranya jemaat Tuhan mempunyai bahan doa khusus untuk kita doakan bersama-sama, jemaat Tuhan boleh mengisi prayer request form yang telah disediakan. Dan yang ketiga, JJ online ataupun Jom Multiply diadakan mengikut masa yang ditetapkan oleh leaders masing-masing. Sebarang maklumat lanjut, jemaat Tuhan boleh berhubung dengan leaders di cabang gereja masing-masing.
Dan highlight yang terakhir, buat pertama kalinya pada 27 Jun ini jam 8 malam, BWCC DCC akan mengadakan Women Fellowship. Dengan ini saya mengalu-alukan para wanita yang cantik-cantik lagi luar biasa di luar sana untuk turut serta dalam fellowship ini. Saya nantikan Anda di sana pada 27 Jun ini. So, mark the day, jangan lupa 27 Jun ini. Itu sahaja highlight kita untuk minggu ini. Dan stay home, stay safe, stay alive. Bye-bye! Hello friends and family. Terima kasih kerana sudah menonton saluran YouTube channel BWCC. Yeay! Saya percaya anda semua sudah diberkati. Jadi jangan segan sila untuk share kepada teman-teman dan keluarga anda. Oh ya, sebelum itu jangan lupa klik butang like dan subscribe YouTube channel BWCC. Dan jika anda ingin mendapatkan notifikasi daripada kami setiap kali kami stream live ataupun memuat naik konten baru, anda boleh klik butang ting ting loncengnya, alright? Jadi enjoy and God bless.